Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Sukma Devi dari kelas MBS 5H NIM 154. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi perencanaan SDM yang efektif, analisis pekerjaan dan tenaga kerja, desain pekerjaan, rekrutmen tenaga kerja, dan seleksi tenaga kerja, dan yang terakhir, orientasi dan penempatan tenaga kerja. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang perencanaan sumber daya manusia yang efektif. Pengertian perencanaan SDM adalah proses peramalan sistematis yang menghubungkan kebutuhan sumber daya manusia. Sasaran akan membuat perusahaan lebih efektif dan efisien. Yang kedua, perencanaan SDM yang baik akan menimbulkan sikap positif dalam diri karyawan. Yang ketiga, SDM yang kompeten akan didapatkan dengan perencanaan yang terarah. Dan terakhir, sistem SDM yang baik mampu meningkatkan koordinasi antar karyawan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, lingkungan eksternal, para pesaing, dan faktor-faktor persediaan. Selanjutnya, mengelola kelebihan sumber daya manusia. Yang pertama, memastikan arah kebijakan perusahaan mengenai pengurangan jumlah tenaga kerja. Yang kedua, memastikan jumlah SDM yang ada, baik untuk karyawan, staf, maupun pelaksana. Yang ketiga, melaksanakan analisis beban kerja pada semua level jabatan. Dan yang terakhir, pengurangan. Selanjutnya, masalah dalam pengaturan sumber daya manusia. Yang pertama, siap penambahan karyawan dipertimbangkan secara hati-hati. Yang kedua, pertimbangan biaya juga menjadi faktor penting. Produktivitas organisasi dan akurasi data, seperti rata-rata turnover, ketidakhadiran merupakan sumber data informasi, dan tingkat lembur. Selanjutnya, materi yang kedua, yaitu analisis pekerjaan dan analisis tenaga kerja. Analisis pekerjaan meliputi tugas, posisi, pekerjaan, jabatan, deskripsi, spesifikasi pekerjaan, dan evaluasi manfaat dan fungsi analisis pekerjaan. Tujuan yang pertama, menyediakan informasi pekerjaan yang realitas, mengidentifikasi hubungan supervisor dan bawahannya, memberi bantuan, dan menentukan kewajiban. Selanjutnya, manfaat analisis pekerjaan. Yang pertama, analisis susunan kepegawaian, desain organisasi, dan redesain pekerjaan. Evaluasi pekerjaan atau job evaluation. Yang kedua, dimensi pekerjaan itu meliputi dimensi fisik, dimensi psikologis, dimensi sosial, dimensi budaya, dan dimensi kekuasaan. Tujuannya, fungsi analisis pekerjaan. Yang pertama, perencanaan dan pengadaan tenaga kerja, rekrutmen dan seleksi tenaga kerja, orientasi pelatihan, pengaturan kompensasi, penilaian karya, dan konseling. Selanjutnya, jenis, prinsip, dan metode analisis pekerjaan. Jenis analisis pekerjaan yang pertama, analisis pekerjaan tradisional dan analisis pekerjaan yang berorientasi pada hasil. Selanjutnya, metode analisis pekerjaan. Yang pertama, metode observasi, wawancara, dan kuesioner atau catatan harian. Selanjutnya, teknik pengumpulan informasi. Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan 3 macam metode, yaitu metode observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Selanjutnya, materi yang ketiga, yaitu desain pekerjaan. Desain pekerjaan adalah suatu alat untuk memotivasi dan memberi tantangan pada karyawan. Job description merupakan produk yang pertama dan langsung dari proses analisis pekerjaan. Manfaat dan kelebihan serta kekurangan job description. Manfaatnya, bagi atasan untuk mengoptimalkan peran dan tanggung jawab bawahan, bagi pimpinan organisasi untuk memimpin dan memberikan motivasi agar pemegang jabatan menghasilkan kinerja yang optimal, bagi pemegang jabatan sebagai panduan dan pedoman kerja serta mengetahui kandidat yang tepat, dan bagi trainer untuk mengetahui kebutuhan pelatihan bagi pemegang jabatan, serta bagi job evaluator untuk membandingkan jabatan lain dalam suatu organisasi. Kelebihan job description. Yang pertama, mengoptimalkan tanggung jawab karyawan, memotivasi para karyawan, membantu dan evaluasi karyawan, serta membantu pengalokasian SDM yang tepat. Kelebihan job description. Yang pertama, mengoptimalkan tanggung jawab karyawan. Yang kedua, memotivasi para karyawan, membantu dalam evaluasi perusahaan, dan membantu pengalokasian SDM. Kekurangan job description.
sulit dilakukan apabila perusahaan menggunakan sistem rangkap jabatan. Yang kedua, mengharuskan karyawan ahli dalam bidangnya, kesulitan perusahaan dalam mencari karyawan yang ahli, dan beratnya tanggung jawab yang ditanggung atas tugas dan job description-nya. Teknik desain pekerjaan, simplikasi pekerjaan, rotasi pekerjaan, pemekaran pekerjaan, dan pemberkayaan pekerjaan. Faktor yang mempengaruhi desain pekerjaan, yang pertama, individu, teknologi yang digunakan, biaya dan anggaran, struktur organisasi, dan variabel internal. Peranan Departemen Sumber Daya Manusia turut menyumbang kontribusi dalam aktivitas perencanaan, pengarahan, dan pengorganisasian jalannya sebuah perusahaan. Selanjutnya, materi yang keempat, rekrutmen tenaga kerja. Konsep rekrutmen mendefinisikan bahwa proses penarikan sekelompok kandidat untuk mengisi posisi yang lowong. Tujuan rekrutmen adalah untuk memikat sebagian besar pelamar kerja, menghasilkan karyawan yang mampu melaksanakan tugas dengan baik, dan meningkatkan citra umum perusahaan. Kebijakan rekrutmen yang pertama, kebijakan promosi, kebijakan kompensasi, kebijakan status pegawai, dan kebijakan penarikan tenaga lokal. Kendala dalam rekrutmen yaitu yang pertama, kebijaksanaan organisasi, persyaratan jabatan, metode pelaksanaan rekrutmen, kondisi pasar tenaga kerja, solidaritas perusahaan, dan sistem perekrutan. Yang pertama ada sistem merit, adalah rekrutmen karyawan berdasarkan pada kemampuan, kecakapan, dan keterampilan, dan juga pengalaman calon tenaga kerja. Yang kedua, sistem spoils, yaitu rekrutmen karyawan yang didasarkan kepada adanya hubungan individu, pribadi, seperti hubungan keluarga atau relasi, seperti nepotisme, patronage, dan favorit. Selanjutnya, metode dan prosedur rekrutmen. Yang pertama, metode rekrutmen sumber internal, rekrutmen sumber eksternal. Yang terakhir, proses rekrutmen. Yang pertama, mengidentifikasi jabatan yang lowong, mencari informasi jabatan melalui analisis jabatan, menentukan sumber kandidat yang tepat, memanggil kandidat-kandidat yang memenuhi persyaratan, menyaring atau menyeleksi kandidat, membuat penawaran kerja, dan yang terakhir, mulai bekerja. Selanjutnya, materi yang kelima yaitu seleksi tenaga kerja. Seleksi adalah proses memilih calon karyawan yang memiliki kualifikasi sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan. Tujuan seleksi adalah mendapatkan karyawan yang kualifikat dan potensial, karyawan yang jujur dan disiplin, karyawan yang cakap, karyawan yang terampil dan dinamis, dan juga karyawan yang inovatif, serta karyawan yang loyal terhadap perusahaan dan dapat bekerja secara mandiri. Pendekatan dan kualifikasi seleksi. Yang pertama, pendekatan dalam proses seleksi. Beberapa kualifikasi yang menjadi dasar dalam proses seleksi adalah keahlian, pengalaman, usia, jenis kelamin, dan juga pendidikan, serta kondisi fisik, tampang, bakat, dan temperamen, serta karakter. Faktor seleksi, umur, jenis kelamin, kesehatan, dan juga tubuh. Selanjutnya, tahapan dan teknik seleksi. Yang pertama, wawancara awal, pengujian seleksi, wawancara ketenagakerjaan, pemeriksaan latar belakang, evaluasi medis, keputusan penyeleksian, dan yang terakhir, surat pengangkatan. Selanjutnya, masalah-masalah dan keterbatasan proses seleksi, yaitu ada tolak ukur, penyeleksi, dan juga pelamar. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu orientasi dan penempatan tenaga kerja. Penempatan tenaga kerja merupakan proses penugasan jabatan atau penugasan kembali pada tugas atau jabatan baru yang berbeda. Indikator penempatan kerja yaitu pendidikan, pengetahuan kerja, keterampilan kerja, dan pengalaman kerja. Kendala-kendala dalam penempatan kerja yaitu faktor-faktornya. Yang pertama, faktor prestasi akademik, faktor pengalaman, faktor kesehatan fisik dan mental, dan juga faktor sikap, serta faktor status perkawinan dan faktor usia. Selanjutnya, pengertian orientasi. Orientasi adalah sikap dan tingkah laku karyawan pada suatu konsep yang menciptakan harmoni dalam suatu pekerjaan. Manfaat program orientasi yaitu yang pertama, jangka pendek, bermanfaat bagi pengenalan awal terhadap lingkungan kerja, dan
Manfaat jangka panjang yang pertama, mampu membangun konsep perencanaan pekerjaan secara lebih sistematis. Yang kedua, diharapkan tenaga kerja kedepannya bisa menjadi lebih mandiri. Dan yang terakhir, muatan program orientasi. Yang pertama, masalah-masalah organisasional. Yang kedua, perkenalan dengan staf pelaksana, meliputi atasan, pelatih, rekan kerja, dan bagian pembimbingan karyawan. Dan yang terakhir, tujuan karyawan meliputi gaji atau upah, cuti dan libur, jam istirahat, pelatihan dan pendidikan, serta konseling, program pensiunan, dan pelayanan organisasi terhadap karyawan. Demikian penjelasan materi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.